Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dun sana soro Minang TV sadonyo. Alhamdulillah. Onde yola taraga gitu basuo jo dun sana sadonyo. Dun sana soro Minang TV sadonyo malam hariko adalah edisi kangen-kangen all crew Soro Minang TV dengan seluruh dun sana Soro Minang TV sadonyo yang setia mengikuti daripada live streaming Soro Minang TV. Dun sana Soro Minang TV hari iko malam minggu walan ya. Malam Ahad tanggal 20 ya. Tanggal 20 Agustus tahun 2022. All crew Soro Minang TV basuo balik jodon sana sadonyo di dalam sebuah podcast edisi khusus bersama abang kita yang dun sana insyaallah nan khusus ada di Batam. Tentulah banyak tahu siapa beliau yang ada di samping ambo yang lah hadir di studio kita. Tapi jujur dun sana Soro Minang TV, pertemuan kita kali itu adalah setelah kita awak pribadi host Safril Yubahar mungkin lah lebih 2 minggu ndak wasuo jodon sana Bang Lan. Iya. Dengan berbagai macam kesibukan. Alhamdulillah. Dun sana Soro Minang TV ambo Safril Yubahar mengucapkan terima kasih kepada dun sana sadonyo yang telah mengirimkan doa Bang Lan. Mengirimkan doa dan mengucapkan duka atas meninggal orang tua kita dalam seminggu yang lalu. Mudah-mudahan semua doa-doa dari dun sana, dari kru Soro Minang TV, dari siapapun yang telah menyampaikan doa dan ucapan duka terhadap meninggalnya orang tua kami di Solo, Sumatera Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada doa-doa tersebut, dan Allah juga catat doa dan ucapan dun sana sadonyo terhadap kami sekeluarga itu menjadi amal soleh hendaknya bagi seluruh dun sana pemirsa. Amin. Mohon maaf dalam kesempatan itu ambo menyampaikan itu di awal pertemuan podcast kita setelah 2 minggu tidak berjumpa dun sana. Dun sana Soro Minang TV sadonyo, sebelum kita memulai live streaming kita podcast khusus di edisi 20 Agustus tahun 2022 bersama abang kita Alan Suarsat, tentu kita akan mendoakan dun sana juga ndaknya Bang Alan. Amin insyaallah. Mudah-mudahan dun sana Soro Minang TV sadonyo yang ada di rumah yang mengikuti live streaming kita ataupun yang nanti juga melihat live streaming kita setelah kita offline, baik di fanpage Soro Minang TV maupun YouTube Soro Minang TV. Tentu kami berdoa kepada Yang Kuasa dun sana sadonyo selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada dun sana sadonyo beserta keluarga. Semoga di kegiatan-kegiatan dun sana sadonyo di hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kesuksesan daknya. Kau itu Bang Lan. Amin ya robbal alamin. Oke, dun sana Soro Minang TV, bagi dun sana yang ada di wilayah Sekupang dan sekitarnya, silakan datang ke SM Cafe. Ya. Kalau beko nak bercerita-cerita jo Bang Alan lebih lanjut, bisa datang kemari sambil mengopi jahe. Ya, Bang. Sambil menikmati teh palu atau pai. Sekalian kopdar gitu orang. Sekalian kopdar dengan Bang Alan Suarsat. Tapi bagi yang tidak bisa datang, silakan ikuti tarikh live streaming kita, baik fanpage Soro Minang TV, channel YouTube Soro Minang TV dan sorominangtv.id. Oke, di sana ikuti tarikh live streaming Soro Minang TV, Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Bang Lan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Awak jujur kalau lah mengecek dan berdiskusi jo seorang
praktisi pers senior. Agak menggigil lu tuh orang ngecek baca itu gua. Ya, karena ulah-ulah orang-orang tak jaleh ya. Kalau menyabik rezim itu kan elok. Kan elok kan ya. Itu kan boleh bebas. Iya. Ini yang demokrasi, kebebasan itu jaleh. Oke, di sana Suara Minang TV mungkin kami tidak menyampaikan lagi secara langsung, tapi nggak apa-apa. Bagi Dunsana yang memang Allah kenal, alhamdulillah kita bersama-sama mendoakan beliau akan tetap sehat, tetap dengan segala bentuk idealisme yang beliau miliki, tetap dengan istiqomah mempertahankan perjuangannya emang ya, baik masalah sosial dan segala macam yang ada di Kota Batam lewat berbagai macam lembaga yang Bang pimpin termasuk di Wajah Batam itu sendiri. Insyaallah. Ya kan? Dunsana Suara Minang TV, beliau adalah Bapak Alan Suharsat. Pak Alan Suharsat adalah memimpin beberapa LSM dan yang paling terkenal beliau adalah pimpinan daripada Wajah Batam ya. Wajah Batam itu media ya Bang ya, media online ya. Awalnya dari Facebook. Awalnya dari Facebook. Sama aja Suara Minang TV. Mudah-mudahan Suara Minang TV seperti Wajah Batam. Amin ya. Media mainstream. Aduh, media mainstream nanti ya, insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, Dunsana Suara Minang TV, mungkin Dunsana sadonya penasaran. Ada apa Bang Alan datang ke studio? Ke SM Cafe Grand Tiban Koperasi nomor 8, lantai 2. Tentu kita ingin bercerita. Sebenarnya kini Dunsana Suara Minang TV sesuatu yang cukup viral kini Makanya kami ingin mengundang beliau bercerita ba'a dulu dan ba'a kini, kan itu? Tentang apa? Ceritanya dengan sebuah judul Gelter dan Pengaruh Sosial terhadap Kehidupan Masyarakat Kota Batam. Ya Bang ya? Siap. Tapi awak berbicara pengaruh, awak dengar cerita abang zaman Saisuek, zaman jahiliyah itu kerja Bang, baca cerita tuh Bang. Tapi sebelum ke situ ya Bang ya. Ya nah, di sana Suara Minang TV sadonya kita diskusi-diskusi dengan Bang Alan Suharsat sebagai aktivis sosial, khususnya tentang 303 lagi viral ya, istilah 303 ya Pak, lagi viral sekarang ya. Apa namanya, dan ba'a sebenarnya kondisi itu yang terjadi di Kota Batam dari dulu dan sekarang. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kan dilanjut ya. Ya nak. Bakoa ya, dia bisa bakoa gini. Len tak lupa Bang permainan koa ya. Kamu udah mana koa? Mana koa? Makoa berang Bang kejut di kita. Bang, Batam dari dulu dan awak pun setelah awak kali-gali informasi termasuk pada saat kita podcast Abang sebagai salah seorang tokoh Minang atau warga Batam asal Sumatera Barat waktu awal-awal Suara Minang TV berdiri, salah satu bentuk dukungan Wajah Batam terhadap Suara Minang TV. Abang adalah orang yang hidup dalam penuh glamor dengan dunia malam itu. Dunia malam identik adalah yang paling sering adalah judi di Kota Batam. Ya termasuk wanita kan begitu ya. Kita nggak singgung masalah wanitanya. Kita berbicara tentang judi aja fokus gini kok. Dulu kalau orang baik orang luar negeri pergi ke Batam atau yang dari Jakarta pergi ke Batam ya nah, atau dari mamanya kalau lah weekend itu adalah orang kayu carito orang ya Bang ya. Dan carito tentang informasi yang mau dapat tentang Bang Alan Suharsat jo. Zaman dulu Batam adalah surga judinya. Abang terposisi malah sebagai salah seorang pelaku pada saat itu. Boleh cerita sedikit Bang, judi zaman dulu itu Bang? Ya mungkin sebelumnya semua mulai ya mungkin Ambo pertama mengucapkan belasungkawa. Oh insyaallah. Ya mudah-mudahan Allah diterimalah di sisi. Amin. Al-Fatihah.
Dan mungkin 3 hari yang lalu awak pun sudah seluruh rakyat Indonesia menyelenggarakan 17 Agustus. Ya. Mungkin melalui media Eko, awak mengucapkan dirgahayu ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Ya. Mudah-mudahan ke depan nagari awak Koko bisalah sesuai dengan apa cito-cito dari founding father daripada nagari awak yang sebenarnya. Ya. Karena awak caliak gini Koko setelah jauh melenceng dari apa yang diingin cito-citokan para pendiri bangsa itu. Ya, ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kok memang tadi disebutnya memang agak dingin dia nyebut cerita. Iya, kok cerita masa lalu lu, Bang. Masa lalu kan? Cerita masa lalu kan. Karena jujur sebelum Abang melanjutkan. Iya. Karena awak pingin mencalik dari berbagai media yang terakhir, Abang termasuk orang yang berjuang bagaimana gelper itu tidak ada di Kota Batam. Tapi kalau kita berbicara sejarah zaman lalu, nah bekolah pokoknya Ambo pingin tahu dulu. Dulu sana Solo Minang TV pingin tahu dulu seperti apa Alan Suarsat zaman jahiliyah dulu gitu. Khusus tentang judi ya. Khusus tentang gitu. 303. Dulu sekitar tahun 92-93 ya. Adalah sekelompok orang yang datang ke Batam. Yang kebetulan Ambo waktu itu juga dilibatkan. Yang kebetulan dulu orang go dari Singapura atau Jakarta kok? Itu orang Irian, Cino Irian. Hanya adalah pengusaha kapal, pengusaha kapal yang membuka dulu namanya amusemen. Nah, kalau dulu namanya kan amusemen. Iya. Jadi amusemen itu adalah sebenarnya konotasikan mana dengan arti yang sebenarnya amusemen itu tempat hiburan. Gelper itu sama dengan amusemen. Itulah Jadi gelper itu adalah gelandangan permainan. Tapi gelandangan permainan yang dimaksud di Siko itu adalah tempat hiburan, tempat permainan ketangkasan anak-anak. Itu yang arti gelper yang sebenarnya. Iya. Nah, mode time zone gitu ya? Time zone itu yang sebenarnya gelper. Betul. Tapi kadang-kadang dengan doktrin-doktrin yang sudah terjadi di masyarakat sehingga orang menyebut gelper judi. Yang sebenarnya gelper itu tidak judi. Aslinya. Nah, cuma gelper itu diciptakan satu kata yang erat hubungannya dengan permainan-permainan atau perizinan-perizinan yang sudah dikeluarkan, yang diselewengkan oleh oknum-oknum pengusaha. Nah, sehingga mesin-mesin yang dipermainkan oleh anak-anak untuk ketangkasan tadi berubah fungsi. Nah, dari mana bisa berubah fungsi? Kalau dulunya anak-anakku bermain-main hanya sekedar menyalurkan bakat, menyalurkan hobi tanpa ada embel-embel. Ya. Kalau hadiahnya boneka. Hadiahnya boneka itu pun dulu ada tiket. Ya. Ujungnya lama-lama berubah, tiket itulah berubah menjadi piti. Jadi koin. Enggak, tiket itu berubah jadi piti. Jadi piti ya. Akhirnya ke koin. Iya. Jadi sistem pengoperasionalan itulah yang kadang-kadang awak tidak mengerti, selalu dengan bahasa-bahasa yang narsis dikatakan para oknum-oknum daripada penyelenggara bangsa itu, khususnya bicara Batam. Ya. Selalu hanya berbicara mereka punya perizinan. Oke, tuh kita akui perizinan. Ya. Tapi apakah mereka melakukan pemantauan, controlling daripada izin yang mereka keluarkan? Nah, seolah-olah mereka itu tutup mata. Nah, dengan hal itulah muncul permainan-permainan dengan satu kekuatan-kekuatan yang memang sulit untuk diterobos. Tunggu dulu, Bang. Nah, itu sebenarnya dari gelper itu sendiri. Iya. Awak pingin tahu mana? Awak yakin godon sana Solo Minang TV di rumah penasaran Alan Suarsat zaman dulu itu awak pingin kaji dulu, Bang. Jadi aku kamu suruh menang TV bukan ditelanjangan, Pak. Nggak piko, Bang. Karena ada sebuah situasi yang bertolak belakang. Iya. Tentu ada proses ke situ. Betul. Bahasa orang mungkin kalau bahasa yang lebih Islami ada hijrahnya. Iya. Betul enggak? Iya. Dari orang sebagai pelaku wadanga cerita di zaman jahiliyah kalau kita sebut dengan istilah itu, menjadi orang praktisi sosial dan pemerhati bagaimana 303 habis di Kota Batam. Nah, kita pingin tahu dulu gitu. Tadi Abang bercerita ditemui oleh beberapa pengusaha. Ya, sampai situ. Soalnya, anak Bang gue berapa ti Abang waktu itu kan itu ya kan? Jadi
Adonya berdirinya istilahnya Galper tadi. Ya. Itu dulu namanya Studio Group. Studio Studio Group. Group namanya. Jadi mulai dari Studio 1, 2, 3 sampai bahkan Bantu 21 ya. ya. Bahkan sampai Ambo pernah mengembangkan sampai ke Tanjung Pinang, sampai ke baru Senen Kata, Pahan, sampai ke situ Ambo mengembangkan dulu. Dari Batam. Dari Batam. Nah, bentuk tuki gadang bang itu ya. Tapi dikatakan tuki gadang pun karena awak tidak lebih bisa neko-neko. Ayo rasa segitu. Iya. Awak bekarajo, bukan istilahnya investasi ya. Berinvestasi. Tapi dari Bakarajo itu sebetulnya bisa mendapatkan hal yang lebih. Betul. Karena apa? Sistem pengelolaan itu sendiri itu bisa watur. Ada sistem pengaturannya yang 60, 10, ada 60, 70, ada yang penghasilannya sistem pengoperasian mesinnya itu 40, 60. Ya. Nah, kalau yang fake itu yang macam kasino 50 gitu. Oh, itu memang adu apa benar ya. Jadi di Shikoku bisa saja awak bermain dengan teknisinya. Meja yang dibuka. Bentar Bang. Nah, gitu. Abang waktu di awal termasuk membantu seorang pengusaha yang ingin mendirikan judi di Kota Batam. Gelper dengan nama studi Amusement dengan istilah Studio 1, Studio 2, Studio 3 dan seterusnya. Berarti dari situlah cikal bakal permainan gelanggang seperti Gelper itu di Kota Batam ya. Akhirnya studio itu tuh diambil pindah tangankan kepada namanya grup itu tuh adalah Sahabat Grup dulu namanya. Nah, Sahabat Grup dengan beralih toke gitu kan. Oh, tukar investor. Ya, nah cuma Ambo keluar dari situ. Ya. Mungkin kalau sekiranya berbicara secara apa nanti mungkin awak tidak dipakai ya, bukan. Cuma memang waktu itu tuh memang sudah tidak nilai. Nah, sudah tidak nilai mungkin bukan karena ada sesuatu yang harus awak perjuangkan, tidak. Awak keluar tadi itu yang mungkin sudah tidak nilai di situ lagi gitu. Memang ya secara prinsip muncul kebosanan dan seketek waktu itu adalah mulai hati tidak menerima lagi. Iko titik balik kah? Ya, oke. Bang, sebelum sampai ke titik balik itu, menurut abang putaran pitih ya. Karena walau bagaimanapun, kalau istilah wak tidaklah terlalu lama di Batam. Masuk di Batam di tahun 97 ya. Waktu itu Rasul masih hangat-hangat dunia malam yang seperti itu. 303 maupun wanita. Sekali lagi yang wanita kita abaikan. Nah, di malam itu duit beredar kata orang banyak. Ya, betul. Sementara pihak-pihak yang hidup dengan adonyo itu juga ada loh. Dusana kita yang bahkan zaman itu kalau tak kenal dewa taksi aku bisa 24 jam ya Bang ya. Betul. Di kontrakan siang sama di kontrakan malam. Betul. Enak. Begitu banyak dusana kita bisa hidup di situ. Jadi perputaran kepeng dengan 303 itu kalau boleh karena abang dulu adalah sebagai termasuk kalaupun dia tidak dianggap pelaku tapi berada dalam lingkungan itu sebagai manajer salah satu pimpinan Amusement Studio 1 bla 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 bahkan sampai ke Pekanbaru gitu. Iya. Nah, jadi kalau dicek perputaran PT di situ memang cukup besar. Cukup besar ya Bang ya. Nah, kalau mengambil ukuran tahun 90-an. Iya betul. Itu ukuran itulah dulu. Tahun 90-an. Jadi tahun 90-an itu mungkin dolar masih dihitung sekitar 600-700 rupiah. Ya, 700 rupiah. Nah, di masuk itu perputaran PT itu kalau dihitung dari segi mesin. Dalam satu amusemen itu ada beberapa waktu itu ada sekitar 4 atau 5 jenis mesin. Ada yang Continental 1, Continental 2, macam-macam lah namanya. Lihat kan ada Kermi Track, Kudo. Iya. Itu dengan satu Kermi Track mesin yang Kudo itu, ya, dengan beberapa mesin Continental, dengan jumlah mungkin sekitar 50 mesin, ya sekitar 50 mesin satu ruangan, itu lebih kurang 200 juta satu malam. Ya, 200 juta.
Nah, 200 juta satu malam tadi bukan satu malam. Satu hari satu malam. Oke, 24 jam. 24 jam. Itu satu studio. Satu studio dengan kapasitas 50 mesin waktu itu. Dengan satu mesin Kermitrack. Nah, balapan kudu itu. Oh, satu jenis mesin itu sampai 24 jam itu sampai 200 jutaan. Oh, bukan, dengan total semua. Oh, total 50 mesin tadi. 50 mesin. Ya, Cuma ya. yang satu mesin itu yang enggak ada. Ya, yang ya. kudu tuh. Ya. Yang pacu kudu itu. Karena satu mesin itu tuh ada satu meja itu kadang-kadang sampai 20 meja. 20 meja. Nah, jadi diperkirakan sekitar 200 juta rata-rata satu malam. Saat itu, Bang, studio bara yang khusus Batam aja. Waktu itu khusus Batam terakhir Ambo keluar dari situ itu ada studio A6, studio 9, studio Sebaleh, studio ada sekitar 7. Sekitar 7. Dan itu tadi yang Ambo sabut tadi itu hanya ukuran satu ruko kedai kopi biasa. Iya. Nah, kalau macam dulunya di Lucky Plaza. Oke. Lucky Plaza itu ini punya mesin itu dulu ribuan dulu. Nah, jadi sulit awak untuk menghitung angka-angka. Tapi bukan tidak bisa menyebutkan gitu. Betul. Itu gambaran Kita tadi. berbicara estimasi. Ya. Estimasinya dengan ukuran yang ketek tadi. Nah, itu rata-rata 200 juta. Dengan jumlah mesin cuma 50 ya? mesin. Sementara kok ribuan loh. Nah, gitu. Luar biasa ya. Iya. Menurut Abang, zaman itu kita mau bandingkan lah dengan zaman sekarang nanti ya. Nanti kita bandingkan. Awak pingin tahu saja biar di sana Soro Minang TV dapat gambaran secara utuh. Kok dulu disebut dengan surganya judi ya kan? Ya kan, Batam Eko ya kan. Terus bahkan dusana kita namuhnya seperti mencari piti malam daripada mencari piti siang. Ya nah, karena memang perputaran piti malam itu tinggi. Sangat tinggi. Dan itu tidak kontrol. Sudah keluar boleh kalau apa naik auto sembarang semua gepeng itu. Ada pek segi-segi mau di sana gitu kadang-kadang. Ya kan? Istilahnya apalagi kalau Jose orang kan. Meledak ya kan? Iya, meledak ya kan. Nah, jadi waktu itu sebelum kepada titik balik Abang tadi, gitu cerita-cerita ya Bang ya, supaya dapat penggambaran utuh terutama kepada Donsana Soro Minang TV yang baru-baru masuk Batam di awal-awal 2000 ya kan. Tentu glue segini kan. Seperti apa dulunya tuh gitu. Nah, jadi dampak waktu itu nampakkah sama Abang dampak negatif terhadap 303 yang di awal-awal berdiri tersebut? Kalau dampak positif lah tahu tadi gua. Terus anak kita banyak yang duit malam waktu itu. Banyak yang bekerja. Secara prinsip dampak negatif waktu itu terpikirkankah atau memang nggak nampak sama Abang waktu itu? Di saat mengelola. Maksudnya mengelola? Di saat mengelola itu pasti nampak. Pasti nampak. Pasti karena nampak gitu, ya. Sangat banyak orang-orang yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi kalau diambil dengan konteksnya, persentase hampir 70% pemain waktu itu ya. Hampir 70% pemain itu adalah menengah ke bawah. Subhanallah. Nah, dalam dampak yang diterima dari mereka itu, karena Ambo dulu yang memanage, Ambo nggak tahu. Ada yang manjua motor ojeknya, manjua taksinya, manjua rumahnya, yang berdampak akhirnya apa? Cara itu keluarga, anak lari dan macam-macam rumah itu real ya saat itu. Nah, hal itulah dampak-dampak negatif. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan orang. Kalau developer ditutup, ya kan? Bara banyak karyawan di sini. Sudah tuh dampak positif. Betul. Keluar. Ojek, kok bisa lo mencari makan. Betul. Supir taksi malam. Bisa berjalan. Pedagang kaki limo. Nah, kalau berbicara dengan angka-angka, dalam satu studio, dalam satu tampe, anggaplah 50 orang karyawan. Oke. Kok kita bicara yang 200 juta tadi ya nanan ruko ketek Anggaplah kalau ruko ketek itu cuma karyawannya cuma 7 orang ya. Paling-paling OB seorang, pengawasnya seorang, wasitnya 5. 7 orang tuh yang ukuran 50 mesin. 50 waktu itu ya. Tapi enggak tahu gini. Nah, kalau misalnya itu 7 orang yang selalu disuarakan dengan apalagi kalau bicara hater ya. Hater kok akan bersuara bahwa
Iko orang menganggur. Siapa yang akan menyiapkan lapangan pekerjaan? Pertanyaannya begitu. Iko yang selalu dimunculkan seolah-olah sehingga masyarakat akan bimbang. Banaju kalau ditutup banyak pengangguran. Sama aja kasus Hollywood yang terakhir. Kan itu yang kayak tadi. Selalu diangkat itu. Dan itu tuh sudah lagu basi. Betul. Lagu lama ya. Lagu basi lah. Ya. Nah kalau berbicara 7 orang, kini berbicara satu sampai yang tadi itu bicara 50 mesin. Ya. 50 orang yang main. 50 keluarga yang akan hancur. Nah, jadi dibandingkan dengan 7 orang yang korbankan daripada ratusan orang yang korbankan, pilih yang mana? Jadi banyak itu. Kalau berbicara kuantitas, kuantitas ya, jumlah ya. Jumlah. Jadi kalau tetap lebih banyak korban. Nah, kok berbicara secara bodoh sih? Iya betul. Secara bodoh. Awak tidak berbicara secara algoritma. Ya, ilmu ekonomi bla 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 lah. Itu bohong semua. Ya. Kalau berbicara tentang ilmu hebat itu, kalau untuk bicara masalah itu. Nah, itu ilmu bohong semua. Itu tuh hanya untuk menggelapkan mata masyarakat, yang membimbangkan masyarakat, yang akhirnya tujuannya adalah menerima tempat judi itu harus tetap buka. Itu tujuan sebenarnya. Tapi kalau berbicara yang real, menyelamatkan 7 orang, untuk menyelamatkan 7 orang, tapi awak menghancurkan ratusan keluarga. Ratusan keluarga. Anggaplah kalau yang kayu 30% tadi tidak kita hitung, yang 70% lah. 70% itu ada yang menjual rumah. Itu mama ngecek kalau zaman dulu bininya pun dijual. Astagfirullahaladzim. Itu kok ambo mengalami maksudnya, ambo mengetahui. Bahkan yang bermain begini, ya sudah. Kalau nggak bisa bayar, oke, bini orang dipakai. Oke, Nusana Soro Minang TV sadonya cukup menarik ya, kita berbicara tentang 303. 303 bagi yang alun tahu itu biasanya pasal KUHP tentang judi ya Bang ya, tentang judi ya. Jadi betul kalau kami menyebut istilah 303 bagi Nusana itu kita sebut dengan istilah judi. Nah bagi Nusana sadonya cukup miris kita bagaimana zaman dulu. Kita alun berbicara zaman sekarang ya Bang ya. Masih panjang cerita kita, masih baru 10 menit kita berjalan. Enak, nanti masih ada waktu sekitar sampai 50 menit lah. Ambo pingin mengetahui sepak terjang Bang Alan pada saat titik balik nih. Titik balik yang tadi Abang mulai mengundurkan diri. Tapi sebelum itu Bang minta izin Ambo baca-baca dulu. Mau tahu ada di sana nalah mencari dan pingin ada pertanyaan saja nado saya membuli Abang sana. Enggak ada Bang. Satyo orang membuli Abang. Berarti Ambo barago. Satu, nang kedua Bang dari sisi agama, atu beko dosa Abang berkurang, pahalanya pindah ke Bang. Enak. Amin. Nah, oke. Di sana Soro Minang TV sadonya tadi kita lah berbicara sedikit bagaimana sih situasi Batam di awal 90-an ya Bang ya. Di awal 90-an yang biasa dikenal dengan dunia surganya dunia malam lah waktu itu ya. Surganya dunia malam baik bagi orang kayo atau bagi orang bansai dalam tanda petik seperti yang Abang sampaikan. Oke, Nusana sadonya terima kasih bagi Nusana yang menonton live streaming kita. Silakan share, like, komen, seluruh subscribe dan jangan lupa tekan lonceng di channel YouTube Soro Minang TV dan klik sukai di fanpage Soro Minang TV yang ada di Facebook. Bagi Nusana sadonya ambo baca cie-cie dulu. Oke, yang pertama Pak Andi Zamudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hos dan Bang Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Pak Hos, nampaknya Allah di Kapalos. Nampaknya Allah jadi kepala suku di Batam. Di Batam. Selamatlah untuk Pak Hos, nampaknya semenjak Sailadi masih babiduit ke Subarang gitu. Yo, betul Pak Adi. Kok itu zaman-zaman saya ya. Kalau nado jembatan Sailadi. Kalaupun lado jalan tanah ya harus ada. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Yang lanjut dari Pak Jaeng Rawang. Assalamualaikum Ketua dan menyimak katanya kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya adalah Tengku Johan Johari. Assalamualaikum, Surabaya menyimak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tengku. Ya selamat jumpa ya Pak Tengku ya. Lama kita ndak basuh. Surabaya menyimak, teringat antara era 90-an sebelum tahun 2000. Dari rancangan kota industri menjadi kota judi dan prostitusi. Nampadusi tadi ya, itu yang disebut prostitusi ya. Yang paling terkenal betul kami Koko adalah prostitusi. Prostitusi ya. Lanjut kembali Pak Andi Zamudra. Gelper dari awal gelanggang permainan telah bermetaformosis menjadi gelanggang perjudian. Betul ya. Jadi betul ya Pak Andi ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alan. Sebenarnya Gelper itu adalah arena mainnya anak-anak. Ya, ketangkasan. Ketangkasan anak-anak ya, arena amusemen namanya dulu. Ya, amusemen ya. Tapi berubah menjadi gelanggang perjudian katanya ya. Sekiranya Gelper ditutup ke depannya, kita harap apapun bentuk dan atau strategi jenis permainan yang masuk ke Batam, Pemko harus selektif untuk menerimanya gitu. Ya, betul Pak Andi. Oke, bagi yang menonton, Arif terima kasih banyak, Kamanakan yang telah menonton. Berikut Dusana Solo Minang TV, sadonya kita lanjut cerita-cerita kita dengan Bang Alan tentang masalah 303 tadi itu. Dusana Solo Minang TV, ambo sengaja membuka sangenek tadi bagaimana kondisi 303 atau judi zaman dahulu. Dan kenapa Bang Alan Suharsat kita undang Dusana Solo Minang TV, bukan karena beliau sekarang kita lihat agak sedikit concern bagaimana Gelper kok hilang sebagai salah satu pemerhati sosial di Kota Batam, tapi beliau punya sejarah kelam dengan 303 kan begitu ya kan. Makanya kita juga mengundang beliau. Bang, tadi abang lah mulai mengecek mengundurkan diri, masuk ke titik balik, mulai sangenek muncul nur dari Allah. Baso memang ada terbuka, baso memang banyak ruginya, merugikan kurang menjudi daripada untungnya ada judi itu. Banyak mudaratnya daripada manfaat. Oke, banyak mudaratnya daripada manfaat. Apa sikap abang waktu itu pertama sekali? Awalnya Ambo sudah meninggalkan kehidupan yang seperti. Tahun berapa tuh Bang, kalau boleh tahu? Sekitar tahun 96. Alunya masuk Batam kan 97 maksudnya. 96. Berarti awak masuk Batam Bang sadar ya? Jadi Ambo pensiun muda. Untung awak enggak masuk tahun 95. Kenal aja Bang terus salah dah. Minta koin lu. Ya lanjut lah. Nah, jadi Ambo mulai berangsur-angsur membentuk kepribadian yang memang menjadi masyarakat yang sebana. Sehingga Ambo beralihlah kepada berusaha untuk membayilah kesalahan masa lalu. Ya, sehingga Ambo ingin berbuat kepada masyarakat lebih. Masya Allah. Sehingga terjunlah Ambo di LSM, sehingga menjadilah Ambo seorang aktivis. Gitu. Nah, dari berangkatnya Ambo aktivis itu bukan aktivis di Gelper, tidak. Tapi yang mulai kebanyakan Ambo aktivis selalu memperjuangkan orang-orang di bidang pendidikan, terus di bidang-bidang ekonomi macam UKM dan lain-lain sejenis itu. Kalaupun istilahnya mungkin seluruhnya memang, tapi yang lebih kecenderungan Ambo pendidikan dan UKM. Artinya sebentar. Artinya jika ada problem di tengah masyarakat dan ini itu mengecek jo abang, tetap abang bantu apapun problemnya dengan berbagai macam solusi. Tapi lebih banyak yang mengadu kok masalah pendidikan dan masalah UMKM. Oke, lanjut. Nah, tapi berangkat dari situ sendiri, akhirnya Ambo berbanyak bergaul dengan aktivis-aktivis di Kota Batam, termasuk dengan media, kawan-kawan jurnalis. Nah, dari cerita Ambo dulu, Ambo ada ketertarikan untuk menyuarakan aspirasi, tapi tidak ada tempat. Yo masih ingat. Oke, lanjut. Situlah Ambo Takangkan Wajah Batam. Betul, masih ingat. Nyambung, connect ya. Jadi sehingga
Akhirnya Ambo mencari pergerakan-pergerakan daripada oknum-oknum. Tapi kan karena berbicara oknum itu kan minoritas ya. Iya, iya. Tapi kalau mayoritas bawanya bukan oknum, tapi tak jadi kesalahan kan. Iya, 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 iya. Nah, anggap kalau bicara oknum. Iya, iya. Nah, oknum-oknum daripada baik itu aktivis, LSM, media, dan yang lain-lain, atau jurnalis, itu selalu memanfaatkan momen-momen tersebut hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka lakukan demo sesudah itu tujuannya sesuatu. Kita nggak berbicara general ya, tapi kita berbicara oknum ya. Ya, kita bicara oknum. Ya. Mereka bikin demo, mereka bikin ini. Nah, begitu juga di media. Ya. Mereka bikin berita sudah itu dihapus. Tapi tujuannya ada tertentu. Ya, karena dihapus, Ya. macam-macam. Tujuannya hanya Ada deal. ada deal tujuannya. Jadi seolah-olah macam lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau istilahnya yang pilar sendiri, Ya. yang harusnya itu adalah menjadi lembaga atau wadah-wadah terhormat, Ya. sehingga menjadi seolah lembaga atau istilahnya wadah-wadah hina, ya, karena mereka hanya mengharapkan sesuatu untuk dengan memanfaatkan wadah-wadah tersebut. Nah, dengan selalunya bergulir demo selesai. Nah, muncul pula kadang-kadang kalau dipertanyakan kepada pihak-pihak oknum juga, ya, oknum aparat, oknum pemerintah, kita tanya, mereka punya izin? Betul, mereka punya izin. Dari sisi legalitas, oke. Ya. Sebelum awak baru takana ada gini. Pertanyaan sebelum abang lanjut bang ya. Flashback sebentar ke belakang. Oke. Tadi abang bangun studio 1, itu semuanya ada legalitas bang? Ada, izinnya itu amusemen. Oh, jadi memang murni izinnya permainan untuk anak-anak. Murni permainannya untuk anak-anak dalam suratnya tuh. Murni. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Nah, jadi kalau berbicara kemurnian tadi, kalau dulu ya Bali istilah feedback Bali ya, dulu kan masih Pekanbaru ya. Oh, Riau. Batam itu dulu di saat Ambo ada keterlibatan di situ. Ya. Batam dan Kepriko diagih cuma 5.000 mesin. Sementara kenyataannya Kenyataannya tidak tahu, buka sebanyak-banyak entah berapa puluh ribu mesin ya kan. Tapi itu sudah dulu. ya, betul. Nah, tapi kalau istilahnya dalam konteks gini, kok tentu tidak tahu Ya, betul. apa bedanya kan gitu. Iya, betul. Beti lah nak. Gitu. Ya. Jadi sehingga apapun yang dilakukan masyarakat, apa istilahnya orang-orang tertentu yang diharapkan masyarakat bisa memperjuangkan aspirasinya, tapi kok menjadi satu komoditi. Nah, karena itulah terakhir, lah bisa terakhir kok. Adlun. Iya. Ya kan? Jadi di sana Soro Minang TV yang dapat kami tangkap dari penjelasan Bang Alan, pada saat titik balik beliau pingin menjadi orang yang baik dalam tanda petik, kalau kita sebut dengan istilah itu, ingin menebus semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa masa lalu, ingin berbuat untuk kepentingan masyarakat. Mulailah bergabung dengan aktivis-aktivis, LSM, jurnalis, dan segala macam. Tapi pada saat semangat itu masih tumbuh, rupanya mental dengan teman-teman tadi itu dalam tanda petik oknum-oknum tertentu yang sebagai wadah untuk kita menyalurkan perjuangan, rupanya mereka punya tujuan-tujuan pribadi. Akhirnya Bang Alan frustasi sendiri dan membentuk sendiri jalur perjuangan itu sendiri. Betul kan? Betul. Lanjut Bang. Nah, jadi lanjut cerita yang sekarang. Ambo sambung sehingga Ambo menjadilah pemain tunggal. Nah, iya. Setiap Ambo berusaha untuk berbaur, akhirnya Ambo kembali terasing. Karena deal. Karena deal tersebut. Gitu. Nah, jadi macam kemarin Patangko kan kejadian bahwa ada demo. Iya, betul. Nah, rencana ada demo, kebetulan Ambo kan dilibatkan sama kawan-kawan itu, walaupun dalam hati kita Ambo, ikut sama saja kan gitu. Eko ujung-ujungnya kok tapi keterpanggilan Ambo tetap. Tapi sungguh pun begitu, tentu Ambo harus mengukur, betul nggak mereka. Nah, sehingga Ambo berusaha mengatakan hal-hal, kalau itu benar Ambo siap, tapi kalau itu tidak benar Ambo mundur. Min 1H di saat mau demo.
Nah, sehingga tidak terjadilah demo. Tidak terjadi demo mungkin karena bermacam-macam hal. Yang pertama, suratnya tidak diterima oleh pihak kepolisian, itu bahasanya. Sesudah itu yang waktu surat sesuai 3 kali 24 jam yang belum tercapai. Kamu tidak tahu, yang penting besoknya gagal. Tidak terjadi demonstrasi. Ya sudah, dan sesudah itu Ambo tidak berpusing karena Ambo sudah nyatakan mundur. Dan Ambo pun juga kebetulan nama Ambo katanya disebutkan di situ, Ambo sebagai orator utama, sehingga Ambo harus berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu mengatakan bahwa Ambo mundur. Karena apa? Ambo tahu niat mereka tuh. Dari mana Ambo tahu? Karena dari rapat terakhir Ambo mencari mereka sudah mulai masuk angin. Nah, enggak, mulai berbeda. Pertanyaan Ambo tidak terjawab, tapi justru di pertanyaan Ambo tadi seorang-seorang hilang, yang macam-macam lah, yang ini ada inilah, yang ada ini adalah, yang ada tentang kok enggak dosim lah, macam-macam lah. Nah, jadi oke, tidak masalah. Nah, jadi sehingga Ambo ambil kesimpulan terakhir, kita lanjutkan melalui Zoom malam untuk memfikskan kegiatan besok. Dari sekian banyak orang, 1 orang pun tidak ada masuk ke Zoom. Ke Zoom meeting untuk technical meeting. Nah, besok. Iya, malamnya kan. Iya. Nah, sehingga menyamuk Ambo seorang di Zoom meeting itu sajam, tidak ada seorang pun yang masuk. Oh, berarti kok tidak benar. Nah, kok jadi situ Ambo sampai lihat Ambo mundur. Langsung Ambo telepon pihak tertentu tadi. Nah, itu akhirnya Ambo diam. Ternyata sudah 21 kali 24 jam aman, muncul berita di media. Tapi yang tidak lamanya sabutnya. Baso sebagai koordinator begini, Alan Suharsat, salah satu pemimpin itu, yang pemimpin wajah Batam, macam-macam disebut. Jadi itu kan menggelitik Ambo, seolah awak yang membuat, seolah-olah Ambo juga sudah cair gitu kan. Nah, disitulah Ambo klarifikasi di wajah Batam. Situ wajah Batam. Nah, ya mungkin kalau sebetulnya bicara yang hal-hal yang lebih daripada itu, Ambo mengetahui. Nah, cuma kan balik lo gini kok, rezim itu ngecek salah kan masuk yang kek kan. Bang. Nah, sebelum ke kondisi yang terakhir, awak acok mendengar kadang-kadang sadiange-angenya razia tutui. ya. Itu kok agak sebulan 2 bulan hilang buka lihat. Sebulan 2 bulan, 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari masih lama awak mama. Nah, jadi sebenarnya apa sih permainan yang terjadi, Bang? Kami masyarakat kan kadang-kadang ya mohon maaf kok ganti pimpinannya karena itu menggas terus ya. Nah, iya. Kok lah agak apa kok lahan yang lihat kan begitu ya kan. Jadi hal sebenarnya itu, apa permainan kita tidak menyebut institusi dan segala macam ya. Sebenarnya begitu. Karena ada hal-hal yang ditutupi. Hal-hal yang ditutupi dalam hal itu. Kalau memang itu tidak ada yang ditutupi, tentunya ada sedikit gejolak, itu akan tetap tidak bermasalah, tidak berpengaruh. Tapi ada gejolak, tutup. Gejolak, tutup. Oh, gejolak kadang-kadang hanya gejolak di media aja ya? Gejolak di media, nah tapi seperti mau balik tadi. Iya. Mengharap sesuatu. Iya, betul. Surapi postingannya kan orang dipanggil, selesai, misalkan gitu. Nah, itu tuh kebanyakan seperti itu. Nah, kalau sekiranya dikatakan pihak-pihak tertentu, pihak pemerintah, pihak manapun katakan, oh mereka tidak tahu. Sekarang bertanya, Pak, yang lebih pintar orang yang sekolah di bidang itu daripada orang yang tidak mengerti sama sekali? Tentu pintar orang di bidang itu. Iya. Orang yang tidak tahu sama sekali malah mengetahui apa yang sebenarnya. Ya. Mungkinkah orang yang bersekolah itu tidak mengetahui? Nah, jadi dalam hal itu tentunya itu semua manuver-manuver tertentu yang hanya untuk menutupi kekurangan, menutupi kesalahan dan lain-lain. Sehingga bagaimana untuk mempertimbangkan bahwa kesalahan itu adalah benar. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi pada hakikatnya, kok kita belum masuk kepada yang last cerita yang terakhir ya Bang ya. FS lah, mungkin itu dampaknya terhadap Batam yang lagi heboh-heboh sekarang dan segala macam. Cara prinsip kalau mencari model itu
pemimpin kita kok dalam tanda petik secara siapapun lah namanya yang punya kewenangan di bidang itu tidak seriusnya memikirkan dampak sosial terhadap judi kok ya. Kalau berbicara serius tidaknya itu tidak bisa klarifikasikan pertanyaan itu. Karena bagaimanapun juga mereka akan menjawab serius. Tetap akan jawab serius. Akan jawab serius. Kami akan tetap memajukan negeri, tetap membangun bangsa. Gitu. Nah, jadi itu tidak bisa bertanya. Itu pertanyaan-pertanyaan klise. Klise ya. Nah, dan jawaban pun jawaban yang ambigu. Semua masyarakat sudah tahu hal yang demikian. Tahu, dan itu paradigma itu sudah terbangun yang sulit sekini untuk merubah. Maksudnya pandangan masyarakat sudah negatif saja. Kadang-kadang tidak sadonya oknum tersebut jahat, tapi karena ulah-ulah oknum jahat, yang baik oknum dianggap orang jahat gitu. Tertutup kebaikan-kebaikan ya, istilahnya pemerintahan awak kok gitu. Karena hanya segelintir orang. Nah, contoh saja gini, CFS. Iya, betul. Sebelum ke situ, Bang. Ini kok cukup menarik sebenarnya. Nah, khusus di Batam, awak ada beberapa aktivis di media sosial kayak si Riko ya, membuat status di apa, alhamdulillah di 17 Agustus Batam dapat hadiah gelper ditutup kecilnya, kan gitu ya nak. Apakah memang ditutupnya gelper kini berkat perjuangan para aktivis, atau ada kaitan dengan Indonesia Jakarta, kasus yang pernah yang lagi heboh gini gitu? Jadi bisa enggak bang hubungkan itu? Jadi kalau hubungkan, sebenarnya itu tidak ada pengaruh, Tidak ada pengaruh ya? Tidak ada pengaruh. Karena apa? Sebelum kasus NS ada gejolak pun tutup. Pada saat gejolak ya? Pada saat gejolak. Cuma gini agak lama gitu ya ya. Nah, Abu, mudah-mudahan kau tidak buka lagi kan? Iya. Karena apa? Awak lama mencari baik berita di TV dan lain-lain, komitmen daripada pimpinan. Iya. Nah, kita perlu apresiasi ya. Bangga dengan Kapolri ini yang memang tegas dengan menyebutkan secara rinci sanksi-sanksi yang akan diterima oleh buahnya. Sampai 63. Nah, itu 63 itu kan segelintir cuma. Cuma yang awak banggakan gini kok adalah statement daripada Kapolri. Ya, ini sudah menyebut yang begini, yang bagaimana, yang judi, yang prostitusi, yang ini, sadonya disabutnya. Kalau kalian sanggup, tanda tangan. Kalau kalian tidak sanggup, tanda tangan. Kalau sanggup, bertugas. Masya Allah. Nah, di situ itu membanggakan gitu. Jadi artinya adalah perjuangan kawan-kawan aktivis Salamogo muncul gejolak kini artinya tetap aktivis punya pendapat penutupan gelper di Batam di periode yang terakhir kini memang diawali dengan sebuah gejolak besar yang terjadi di Kota Batam. Cuman kebetulan bersambut setelah itu dengan munculnya kasus yang lebih besar yang ada hubungannya dengan 303 itu sendiri kan gitu jadinya. Iya, jadi sebetulnya itu kalau udah numpang kereta. Iya. Kalau udah ada gejolak batangnya kok masih jalan dulu. Kalau nggak ada gejolak batangnya masih jalan dulu. Karena betul juga bang, wak mencari, mama tahu kan beredar tuh skema kasus di Jakarta tuh di grup-grup WA. Ya, ada bagan gitu kan. Ada bagan lah ya, baik orang maupun wilayah. Batam termasuk salah satu wilayahnya gitu. Dengan beberapa wilayah besar lainnya di Indonesia. Termasuk nama-nama pengusahanya di Batam. Termasuk bla bla blanya lah. Terlepas dari benar dan salah. Artinya memang dari dulu Batam penyumbang 303 terbesar. Ya. Yang diawali oleh Bang Alan tahun 90-an. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya lah mulai terbuka banyak sengeneknya ya Bang ya. Sebelum kita lanjut cerita-cerita lain, kita mencoba mencari Pak Tengku Johan, terima kasih banyak yang telah mengirimkan bintang 75 bintang untuk kita dari Surabaya ya. Lanjut Pak Nelson Rajo Mudo, terima kasih banyak Pak Nelson yang telah menonton. Untuk di sana Soro Minang TV sadonya yang lagi stay di channel YouTube Soro Minang TV, kebetulan kami tidak live di handphone
di YouTube, sehingga kita tidak tahu komentar kawan-kawan yang ada di YouTube. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Runsana Sadonyo. Silakan memberikan komen di YouTube jika memang ada yang mau dipertanyakan. Insya Allah nanti setelah offline kita akan verifikasi dan kita akan jawab setiap komen-komen yang ada di channel YouTube Soro Minang TV di edisi live streaming khusus kita membahas Gelper dan dampak sosialnya terhadap masyarakat Batam di edisi 20 Agustus 2022. Bang, perasaan abang dengan kondisi yang terakhir, kalau mau dihubungkan pun dengan kasus besar yang terjadi di Jakarta, apa yang ada dalam hati abang ini? Bersyukur kepada Allah, ya? Kepada Allah. Karena Allah akan selalu membuka aib orang itu kalau sekiranya memang sudah keluar dari aturan ini. Nah, terbukti beberapa orang yang selalu keluar dari aturan dibukakan aibnya Tuhan. Nah, dengan sendirinya, apa yang berlaku kini itu adalah wujud tangan Allah untuk membukakan aibnya sendiri. Nah, dengan terbukanya aib itu, mudah-mudahan ke bawahnya akan lebih diperbaiki. Ya, dengan kata lain, ada kata seseorang aktivis di YouTube, saatnya sekarang Polri harus berbenah, direformasi. Ya. Kalau di demokrasi gitu dari tahun 98 reformasi. Tapi yang pun nggak ngerti reformasi itu. Nggak ngerti lah ya. Karena yang reformasi itu kan harus dirubah total. Ya. Itu orang itu yang buka-buka sebenarnya. Jadi nggak jalan reformasi itu apa gitu. Buka-buka sebenarnya nggak reformasi namanya. Ya. Bang, tadi dengan sangat senang dan bersyukur, alhamdulillah situasi itu terjadi kini. Tentu dengan teman-teman yang masih yang masih konsisten dan satu idealisme dengan abang, baik yang monitor di media sosial, beberapa teman-teman tentu juga rasa syukur yang sama di saat terjadi, apalagi di saat kita lagi merayakan yang ke-77 HUT RI itu sendiri. Jadi mungkin dibilang iko musibah, tapi iko juga menjadi sebuah hadiah ya, dengan kasus besar yang terjadi pada saat hari kemerdekaan. Kan gitu ya Bang. Bang, sebelum kita tutup, awak pengen tahu sang enek. Abang kan lain berjalannya malam di Batam kan? Sekali. Lain putar-putar aja. Lain putar-putar. Oh, putar-putar lain. Yo le tutup sebenarnya. Apa tuh? Yo Gelper tuh, setelah dinyatakan itu, yo le tutup. Lagi. Oh, yo le tutup ya? Yang nampak deh. Nah, tapi yang tak suruh-suruh awak kan? Oh, enggak tahu dah. Tapi awak lah jauh dari dunia itu ya. Tapi memang sepantauan abang minimal Nagoya jodoh deh, kan. Tapi kadang-kadang mungkin menurut pandangan aku pun ada macam sejenis trik marketing tertentu juga ya. Iya. Ada tempat-tempat yang buka duduk 2 orang 3 orang di situ. Gitu. Tapi duduk ini memang nggak buka dong gitu, hanya untuk menjago saja. Gitu. Nah, di dalam nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, cuma ada penjago apakah security-nya. Tapi duduk itu buka. Oh, pintu bukanya. Iya. Itu kan wajar biasa. Kan ada pemain di dalam. Nah, cuma yang benarnya kalau harusnya kok usulan dulu kepada para aparat. Tutui. Kok dapat mesinnya diangkat. Kalau mesin tetap di sini aja siap buka dulu saja. Tinggal tekan tombol lampu, dah ini mesin sudah. Orang gitu tuh. Semua ini. Nah, apalagi kalau sudah mulai kok masuk dari belakang dulu 1 orang 2 orang 3 orang. Ya. Itu modus dari dulu seperti Oh, pintu tak dibuka gitu ya. Karena ada lah dari belakang 1 orang 2 orang 3 orang ya kan. Nah, jadi bukan berarti awak menuduh kini seperti itu, tidak. Kok dulu kok. Iya, kok dulu. Kok cerita zaman saya sudah lah. Kan alangkah baiknya kalau sekiranya makin itu dan kalau betul-betul pihak kepolisian itu serius, mesinnya diangkut, dibakar mesin itu yang betul. Tapi kalau masih tetap buka, ini tinggal main biasa kelar selagi barang besar. Informasi dalam detik itu juga tersebar kepada pecandu-pecandu. Iya, grup-grup WA kan dulu. Ya, sekurang-kurangnya makan nasi lama orang-orang milah. Ya. Bisa saja. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak. Nah, itu cerita yang dulu-dulu lah gitu.
Ya. Luar biasa. Di sana Soro Minang TV sadonya memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Apo tadi yang dari Surabaya, dari kota industri berubah menjadi kota dampaknya prostitusi dan perjudian ya. Termasuk dalam hal ini adalah wilayah Batam. Wilayah Batam dari dulu memang menjadi salah satu surganya untuk dua jenis Thailand Indonesia. Iya kan? Nah, rupanya terlepas dari benar atau salah informasi yang beredar, kalau ditarik-tarik hubungannya sampai ke Jakarta, rupanya itulah yang terbuka kini kok, kan begitu ya, Bang? Betul. Bisa jadi pengendalian buka tutup nan dulu tuh di setel ya jata Allah tutup lu kak 2 hari kan gitu ya nah. Kok aneh yang tahu kak lihat biasanya mereka itu bahasa kasarnya mungkin seperti itu ya Bang ya. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya tentu Bang Alan Suarsat sebagai salah satu aktivis dan pemerhati bidang sosial di Kota Batam, sosial, pendidikan dan ekonomi. Tentu beliau dengan teman-teman tadi menyampaikan rasa syukur yang sangat bahagia sekali disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu hadiah daripada Hutri yang ke-77. Minimal kita bicara Batam deh. Gak usah kita berbicara Indonesia secara umum. Kalau gadang lah nak Bang ya. Batam untuk urusan dewasa dolena. Bahwasanya satu sisi persoalan sosial yang sangat kronis di Kota Batam masalah judi, yaitu tentang gelper, alhamdulillah sudah ditutup sampai detik ini, kan begitu? Apakah itu memang ada kaitan dengan yang kasus besar yang terjadi di Jakarta atau tidak? Yang jelas teman-teman aktivis sudah sangat senang perjuangan ada endingnya, kan begitu Bang? Terakhir Bang, sebelum kita tutup, ingin Abang memberikan sesuatu kepada Dusana Soro Minang TV tentang edukasi tentang judi deh. Yang berdasarkan pengalaman, tidak usah kita berbicara agama lah dulu, kan begitu ya kan? Tidak usah kita bicara agama tuh. Tidak usah bicara teknis lah. Abang bicara pasar aja. Tapi kan? Bicara Abang sebagai orang yang dulu yang sebagai pelaku, sebagai pejuang untuk pemberantasan, apa yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat Dusana Soro Minang TV sadonyo, karena berbicara judi kan tidak Batam saja kan begitu. Apa yang bisa Abang sampaikan? Jadi gitu, kalau berbicara masalah judi, ya itu berharap kepada Dusana awak khususnya orang Minang. Kok dapet hindarilah perjudian. Nah, apalagi kalau berbicara perjudian itu judi mesin. Ketangkasan. Karena judi mesin itu sadonya itu di setel. Bukan karena memang kita tangkas ya? Bukan karena kita tangkas. Jadi gini, dalam satu mesin, itu ada sistem penyetelannya adalah waktu itu ada sistemnya 1, 2, 3. Kalau 1 kos sekian persen, kalau 1 kos sekian persen, 1 kos sekian persen. Dan jadi Bandar tidak pernah kalah. Bandar tidak akan pernah. Secara total. Nah, jadi kalaupun istilahnya awak manang gini, itu mungkin nasib baik awak hari itu mendapatkan meja yang betul-betul yang dibuka keran. Nah, tapi kadang-kala ada teknis begitu buka kok tidak diberitahu di meja mah. Jadi misalnya ada gini kok 100 mesin, 50 mesin. 50 mesin itu tuh paling-paling 10% atau 20% itu mesinnya dibuka. Tapi tidak tahu yang mana satu. Tidak tahu, dipencar-pencar. Besok butuh hari dibuka lihat. Nah, disitulah terjadi spekulasi antara pihak bandar atau dari pihak oknum karyawan, khususnya teknisi, bermain dengan para pemain, tamu-tamu. Tamu-tamu. Hanya akan tunjukkan meja itu buka. Nah, komisi. Meja itu buka. Nah, jadi kalaupun awak main di situ bernasib baik hari itu tuh mungkin secara psikologinya awak terpancing. Untuk datang besok balik. Manang sayuta. Besok harapannya anak bini itu juga. Itu sebenarnya. Jadi kalau disebutkan itu ulah setan, jadi jangan salah dari setan lah. Salahnya tiap awak tuana yang tamak itu.
Setan nang lai bola tinya Lai bola. Nyo kena tumbal tare na. Jadi salah taruh saja. Nah, jadi itu tuh harapan ambo jo khususnya ya Busana orang awak. Busana ambo orang awak. Jauhkanlah itu karena itu tuh semua di style. Nggak akan ada itu tuh sistem fight. Ya. Tak akan berani kecuali untuk kelas-kelas besar seperti di Genting Island, macam di Las Vegas, nah, itu sistemnya fight. Itu pun tetapnya akan bermain. Bermainnya sistemnya Kasino itu ya? Kasino tuh sistem masih di mafia. Iya. Ya kadang-kadang siapa yang main itu dia dipantau dari CCTV. Sekali, 2 kali, 3 kali mana sudah tuh dilarangnya like. Dialangnya ya? Dialangnya. Tapi kalau motornya main habisnya di sini. Nah, tapi itu tuh kan wajah jelek di pilihan-pilihan. Iya. Itu kenyataan. Itu memang seperti itu ya? Dan itu kenyataan. Itu kelasnya beda. Kelasnya berbeda. Tapi berbicara kini ke kelas yang tadi Abang kecen 70% adalah orang menengah ke bawah. Orang menengah ke bawah. Nah, kasihan kan kalau sekira 100 orang main, cuma 30 orang aja menengah ke atas. Itu pun yang menengah ke atas itu tuh mungkin dalam 1 tahun kalau nyomentari menjadi menengah bawah. Menjadi menengah bawah. kelas bawah. Turun kelas ya. Karena Ambo ada pengalaman di masa Ambo mau memimpin. Bahkan salah seorang pengusaha besar memiliki lapangan golf, memiliki real estate, habis. Subhanallah. Nah, jadi kalau sewa berjudi itu disedotnya semuanya. Jadi kalau punya perusahaan judi, awak memiliki ratusan perusahaan di dalam. Karena pengusaha-pengusaha datang situ gitu. Nah, jadi itu harapan awak kepada masyarakat awak khususnya orang Minang, jauhilah masalah judi itu. Dan jangan pernah sekali-sekali berpikir kawan-kawan terlepas lah tuh hater itu mungkin dari pihak mereka ya. Betul. Jangan mengatakan kalau sekiranya ikut itu tuh dengan orang-orang yang bakal raju di situ. Jangan berpikir seperti itu. Ambo cuma mengambilkan ilustrasi. Awak ingin menyelamatkan 5 orang atau ingin menyelamatkan 5.000 orang. Itu saja pikiran awak. Kalau sekiranya bicara, oh iya, pokoknya akan nganggur. Kalau hitung berapa banyak gelper yang ada di Batam, mungkin ada sekitar 500 sampai 1.000 orang yang bekerja di Batam. Dalam sektor itu. Tapi dampaknya akan menghancurkan jutaan orang yang ada di Batam. Nah, jadi jangan pernah berpikiran seperti itu. Dan dibantulah kami atau siapapun yang akan bersuara tentang itu supaya tepis mereka-mereka yang mengatakan yang menjual-jual pengangguran, tepis itu. Kasihan. Nah, berusahalah istilahnya mulai normal. Mungkin awalnya awak tidak bekerja, dapat kerja itu berusaha normal. Betul. Tukang ojek yang biasa nyorami, taksi biasa nyorami, berusahalah dengan normal. Ya, dengan situasi yang normal. Nah, mungkin tak kaji badan bertamu. Biasanya banyak dia orang pergi judi ke sini. Sudah tuh enggak doleh. Nah, tapi kadang-kadang pada saat situasi seperti itu bekonya tumbuh puluh. Gitu. Rezeki yang baru. Kan gitu ya kan. Itu harus yakin dengan hal yang demikian. Dan itu yang harus kita perjuangkan gitu. Sebelum kita tutup cerita-cerita kita tentang 303, rasa tadi adalah lumayan lengkap bagaimana situasi awal, terus titik balik Abang sebagai menjadi seorang aktivis, frustasi dengan menghadapi beberapa lembaga yang menjadi jalan untuk perjuangan, rupanya muncul juga deal-deal kepentingan pribadi, sehingga Abang membentuk lembaga sendiri dan bermain tunggal, berjuang dengan jalur dan cara Abang sendiri. Kita minum teh talu aja dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Lah kalian coba Abang dulu. Beko kok yo lama. Abang komen iyo jahe teh talu. Itu makanya. Jadi abang namanya kopi jahe kan? Kok nanti talu jahe dua apa? Ya. Lagi asam jelna. Terus sana Suara Minang TV Iko adalah menu favorit daripada SM Cafe di lantai 1 di bawah studio SMTV, yaitu teh talu tapai, teh talu Pinang, teh talu original. Oh iyalah. Kok dapat enaknya seluruh pengikut Wajah Batam juga menjadi pengikut Suara Minang TV ya. Ya. Nah ada tisu nah. Kak tolong, ini biasanya kalau lah Baras Bang. Ayo jaya. Wah, awak rasuah tadi awak menyangku Abang minumnya dengan konvensional, babi eko gua. Tuh karena bibi gua,
Entar Nyo disu. kalau dia teh dicubu kopi go. Itu enggak terasa lama. Nggak tahu soal mana ya. Karena apa? Karena nyo itu woknya. ruwok saja nak. Sedut. Betul. Yang terasunya lama enggaknya di bawah. Di sedang dikocok. Itu cara ambo ya. Cara orang enggak tahu. Masya Allah. Nusana Suro Minang TV sadonyo bincang-bincang sengemek tentang 303 yang terjadi dan di kota Batam, baik zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi intinya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Bang Alan Suarsat, apapun bentuk dampak positif menurut orang tertentu, tidak usah pikiran. Dan jaleh judi ko tetap mempunyai dampak negatif jauh lebih besar daripada positif yang menurut pandangan orang-orang tertentu tadi. Dusana Suro Minang TV, beliau menyarankan janganlah sampai kita bersentuhan dengan hal yang demikian. Bang, sebelum terakhir gue bang, kalau skater gue bahan ya bang ini kok. Apa? Pemain skater kini gue menurut abang bang. Nah, hal itulah kini kok. Kok kan fenomena kini bang. Sama. Ya tunggu lo, nak, kok fenomena luar biasa malah ya. Masuk ke rumah tangga, masuk ke office, nak. Nyusun biar ngetik tangannya itu nih. Gak enak kerajo ya. Gak enak sama di toiletnya, misalnya enggak. Pak, justru lebih dahsyat ya nak. Lebih dahsyat. Awan nggak tahu. Menurut abang sebenarnya. Dapat pribadi aja lah. Ya, kalau menurut aku pribadi itu tetap sama. Modus operandinya sama. Modus ya. Modus operandinya Cuman medianya berbeda. Ini di online kan. Iya. Nah, modus operandi sama. Ado sia backingannya, ado sia pelakunya, ado sia operasionalnya di lapangan, lengkap. Nah, cuma tinggal karena nya tidak ada kantua, bukan tidak ada kantua, boleh dikatakan tidak ada kantua lah. Ya. Nah, nyo kantuanya mungkin di tidak ada ruko deh. Nah, tidak ada mall ya. Kantuanya cukup satu iPad yang gadang sih. Nah, ada sinasi yang kontrol. Nah, PT kalau untuk olah putar. Beredar gitu deh. Dan itu lebih berbahaya karena apa? Itu bisa menyentuh kepada anak-anak, kepada ibu-ibu, kepada jando-jando. Jadi seluruhnya. Jadi lebih jahanam itu. Lebih dahsyat sebenarnya pengaruhnya daripada yang real yang nampak itu. Karena real yang nampak itu terbatas. Karena apa? Pertama masalah etika, budaya, ya betul. Nah, kalau kini enggak, kini ibu-ibu pun kadang-kadang menyuruh lagi. Nah, itu bahayanya. Nah, kadang-kadang awal pulang sekolah ini minta belanja ini bukan nyogok sarapan. Iya. Kok pulangnya kehausan. Saya lihat kan. Ternyata ini beli poin. Nah, Oke, Rencana Suro Minang TV itu sangemek. Ini itu kan termasuk sesuatu yang cukup viral di kalangan masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia terlepas dari apapun, apakah itu memang U303 atau tidak, tapi yang jaleh tetap menyita waktu. Dan itu pasti 303. Ya, tetap pasti 303 ya. Karena apa? PT yang berputar itu diperebutkan. Kok ini satu koin segotan jadi 1.000 koin. Dari 1.000 koin kokoknya akan diperebutkan kok paling misalnya taruhlah 300 koin yang 700 koin itu tinggal di bosnya, tinggal di rekeningnya. Jadi istilahnya tidak ada modal modalnya cuma apa? Pertama, aplikasi, yang kedua kekuasaan tetap ada dalam. Kalau tidak ada kekuasaan bahkan ada itu. Sedangkan orang saya pakai akun bodong saja tidak tahu orangnya bisa tentang Kok banyak bisa tangkap? Logika ada? Iya. Ambo mencetak aku supaya orang awak pintar gitu. Jangan seolah-olah awak dibodohi gitu. Jangan selalu mengatakan siapa pelakunya kami tidak tahu. Tertangkap begini. Orang-orang yang megang-megang ube gini tertangkap. Yang tertangkap yang cucu-cucu yang bosnya masa tidak tahu? Logika aja gitu kan. Iya. Karena kadang-kadang Pak Calik seperti beberapa bentuk permainan penipuan secara online itu kadang-kadang Pak Jeli investornya dari negari swala, dari negari jauh, pokok menyewa rumah mewah di Jakarta, pokok digrebek, aku banyak lah TKA tenaga kerja asing yang tertangkap, ini nyola-mola kan banyak seperti itu tuh, kayak pinjaman online dulu kan agak seram-seram juga dengan hal yang model itu kan gitu. Jadi kadang-kadang memang tetap ada tekongnya di belakang ya. Dan tetap ada penguasanya di belakang. Tetap ada rekam backingannya. Oke, Dunsana Suro Minang TV sadonyo, terima kasih banyak kepada Dunsana yang telah
mengikuti live streaming kami, bincang-bincang dengan Bang Alan Suarsat, seorang aktivis Batam yang concern di bidang sosial kemasyarakatan, sosial pendidikan, sosial ekonomi, terutama di UMKM ya, dengan sebuah bendera yang paling terkenal yaitu dengan wajah Batam. Mudah-mudahan cerita-cerita kita tentang tentang kondisi perjudian di Kota Batam dulu kini itu menjadi sebuah informasi-informasi yang berguna bagi Dunsana sadonyo, bahwasanya memang indah ada dampak dampak positif terhadap judi tentang kondisi sosial masyarakat itu sebenarnya jauh lebih sedikit daripada dampak negatif yang terjadi di tengah masyarakat itu sendiri. Harapan Bang Alan Suarsat sebagai salah seorang aktivis dan mantan pelaku judi itu sendiri, nggak usahlah dijanggut-janggut judi kalau itu istilahnya ya kan. Oke, sebelum kita tutup Dunsana Suro Minang TV, ambo baca balik sengenek menyapo, mana tahu masih ada Dunsana yang pingin yang telah memberikan komentar. Nelson Rajo Mudo menonton, Mulyadi Idris, terima kasih Pak Mul. Pak Ilyas, salam sama senior ambo mak host. Oi, assalamualaikum. Pak Ilyas, barak wari Pak Ilyas. Ya, Pak Ilyas, Pak Suarsat, aku ndak kemari kecil, maaf, telepon ndak tangkek petang kecil. Pak Haswin adalah beliau wakil sekretaris Perhimpunan Minang Malaysia di Kuala Lumpur. Terima kasih banyak Pak Haswin. Beliau termasuk mungkin lah jauh-jauh merantau kok terangnya orang bahasa Minang kok rasa dusanaan sadua gitu. Iya. Itu kalau orang Minang ke merantau enak. Betul. Nah, jadi beliau kok mungkin keluar aura kampung itu menangga Suro Minang TV, sehingga apapun topik Suro Minang TV lo ikutin kok. Terutama tentang kajian-kajian adat itu setiap hari Senin. Iya. Salam kenal Pak Aswin. Salam kenal Pak Aswin dari salah seorang aktivis Kota Batam, yaitu Bapak Alan Suarsat dengan sebuah media online Wajah Batam. Jangan lupa Pak Aswin calik-calik tenok lah di Facebook Wajah Batam tuh, ikutilah selalu, tapi berbahasa Indonesia ya. Berbahasa Indonesia. Ya, jangan beda segmen gitu ya. Oke, Dunsana Suro Minang TV sadonyo. Terima kasih banyak Bang Alan. Terima kasih. Mudah-mudahan Abang tetap sehat dan tetap istiqomah berjuang untuk kepentingan sosial kemasyarakatan Batam ya. Dengan segala bentuk rintangan-rintangannya. Dunsana Suro Minang TV yang di rumah, terima kasih banyak Allah menonton dan mengikuti live streaming. Tetap sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf all kru Suro Minang TV karena kita berbicara 303 tentu kita terbelah dalam menyikapi itu. Ada yang suka, ada yang indah. Itu kita akan paham dengan situasi itu, tapi apapun namanya tentu tetap mengacu kepada undang-undang dan agama kita sendiri karena kita adalah sebagai umat Islam kan begitu ya. Mungkin bagi ada yang berseberangan atau berpandangan beda ya. Secara prinsip, Ambo siap diundang untuk berdiskusi. Sehubungan dengan itu? Sehubungan dengan itu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Termasuk siapapun sampai ke pihak pemerintah ya. Pihak pemerintah siap untuk berdiskusi. Siap berdiskusi. Bagaimana? Siap main buka-bukaan. Ya, tentang 303 di Kota Batam ya. Terima kasih banyak Bang Alan. Terima kasih banyak Dunsana Suro Minang TV-nya, all kru Suro Minang TV. Diwakili oleh host Safril Yubahar. Minta maaf kepada Dunsana dari awal sampai akhir, terutama bagi orang-orang yang kurang suka dengan istilah dengan kita gini dengan membicarakan judi kan gitu ya kan. Apapun lah namanya, karena kita adalah media tetap punya kewajiban untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat Indonesia secara umum, para perantau Minang, baik yang para orang Minang yang ada di ranah maupun yang ada di rantau. Mohon maaf sekali lagi dari awal sampai akhir. Safril Yubahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Lalu po Bang Alan. Dia tagline lah ya. Alah.